Syederalun, seperti peribahasa setinggi-tinggi melanting akan jatuh juga ke tanah, atau sejauh-jauh manapun merantau akan kembali juga ke kampung halaman. Kisah ini dialami oleh seorang pria bernama Hamzah. Ia telah terpisah selama 32 tahun dengan keluarganya. Selama ini ia berada di Padang, sedangkan keluarganya berada di Aceh. Hamzah sempat mengira keluarganya habis tersapu ombak tsunami. Namun dengan perantara Google Maps, ia akhirnya berhasil bertemu dengan adik-beradiknya kembali. Berikut kisah Hamzah kembali ke Aceh. Ini adalah kisah nyata tentang pertemuan seorang pria yang selama 32 tahun hilang kontak dengan keluarganya. Serambi On TV mengabadikan kisah pertemuannya dengan sanak famili pada Jumat 19 Februari 2021. Hamzah meninggalkan keluarganya di Ulele, Banda Aceh pada tahun 1989 untuk merantau ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ketiadaan sarana komunikasi dan keterbatasan ekonomi membuat ia kehilangan kontak dengan keluarga. Bahkan setelah tsunami menghantam Aceh pada 26 Desember 2004 silam, Hamzah menganggap seluruh keluarganya yang tinggal di Ulele telah menjadi syuhada. Sebaliknya juga, keluarga di Aceh menganggap Hamzah sebagai anak yang hilang. Hingga sebuah keajaiban terjadi, pada hari Rabu 17 Februari 2021, Hamzah kembali ke Aceh setelah ditemukan keponakannya melalui aplikasi Google Maps. Berikut kisah kembalinya Hamzah ke Aceh. Jadi gini, di suatu malam saya memang ada kedai ikan asin. Jadi waktu di malam hari memang untuk itu kurang kegiatannya. Jadi saya berserta sama anak saya yang perempuan, namanya Mega Maulidia. Waktu itu saya tanya, "Nak, ini kita saudara ada di Bukit Tinggi, nak. Coba kita cari dari Google Map." Memang ayah hari itu pernah ayah buka Google Map. Tapi ayah belum tahu macam mana caranya untuk kita cari informasi di situ. Jadi si anak lah membantu cara cari-carinya. Oke. Jadi si anak dapat di nomor ponsel di orang jual handphone. Jual handphone aja. Kemudiannya saya melihat ada tanda seperti apa tanda panah, bang, atau saya bulat. Jadi saya klik di nomor itu, dia klik di tanda itu. Terlihatlah nomor HP. Terlihat nomor HP, saya lihat itu Tengku Kaling N Amai. Oh, ini mungkin saya tahu ini orangnya nih, orang dekat di rumah abang. Sebab lokasi peta desa Sungai Jari yang saya hafal. Jadi saya klik nomor itu. Saya telepon ke nomor Tengku Kaling. Saya tanya, kakak ada ini saya Safar dari Aceh. Saya ini adik Tengku dari Aceh. Apakah Kak Erni sama abang masih tinggal di Sungai Jaring? Oh, masih, Dek. Masih, dibilang. Ya, nanti nggak apa. Terus saya bilang, Kak, tolong kasihkan nomor HP saya ke abang saya ataupun nomor HP abang saya biar kami bisa komunikasi. Setelah keesokan harinya, malam apa sih yang kita malam kami buka melalui apa nih video call telepon. Jadi begitu melihatlah abang di situ, abang tersentak, terkejut. Tanya siapa ini? Ini Safar, bang. Ini Safar di Aceh. Jadi abang terkejut. Wah, adik, kau masih ada, adik? Masih, kami keluarga masih ada semua, bang. Dia bilang, cuma yang nggak ada cuma mama, bapak, itu kakak nggak ada lagi. Bapak pun meninggalnya sebelum tsunami. Jadi ditanya semua keluarga, adik mana, adik Ci, abang Is, bang Buyung, ada semua di sini di Banda Aceh. Saya bilang. Nanti terus saya komunikasi sama abang, kapan abang bisa pulang untuk ke Aceh ini, lihat saudara-saudara masih ada. Memang saudara nggak ada yang kena tsunami. Itulah akhirnya abang memutuskan selama 2 hari itu kita sudah komunikasi. Jadi di 2 hari itu abang bilang,
Dek, mungkin abang hari Senin abang akan pulang ke Banda Aceh. Oke bang, boleh saya bilang. Kami nanti keluarga menunggu di sini. Ya setelah 2 hari dalam perjalanan abang, begitu sampai di terminal Batoh, jadi saya suruh adik jam 6 pagi adik sudah sampai ke Batoh untuk menjemput abang jam 7. Jadi setelah membawa pulang kemari, disinilah baru kami mengeluarkan isak tangis kami ketika abang kami kembali lagi. Mungkin dari situlah pengalaman saya untuk dari Google Map ini yang bisa membantu keluarga saya berjumpa kembali. Ya, sampai saya di Aceh perasaan sedih campur gembira gitu. Udah temu sama adik-adik semua. Nah, itu aja. Sampai sekarang masih terbawa perasaan sedih. Sedih, terharu, bercampur sama gembira lah bertemu sama saudara-saudara semua gitu aja. Udah sampai saat ini. Tadi sebelumnya sempat mengira keluarga sudah. Ya, waktu sebelumnya karena nggak ada komunikasi kami antara adik-adik, jadi yang si adik yang ke abang nggak ada lagi, yang si abang pun yang ke adik nggak ada lagi. Nah, jadi pas ketemu ada berita adik masih ada, ya terkejut langsung 2 hari sudah tuh langsung pulang ke Aceh. Udah sampai saat ini udah sampai saya di sini udah jumpa semua. Bapak anak tertua Pak ya? Iya, ini berempat kami berlima sebenarnya, tinggal satu lagi yang belum tetap muka sama saya. Pas tsunami itu Pak bagaimana kejadiannya? Pas tsunami, ya macam mana lah bilang 10 hari pun makan tak makan ya itu. Udah sedih, asal nampak tayangan TV, ya air mata ya yang keluar. Mau pulang duit nggak ada pun apa untuk pulang kemari. Macam mana lah, adik udah tinggal di penampungan, kalaupun jumpa. Ya kalau jumpa pun nanti adik udah di penampungan, adik sudah susah, tambah saya pun nggak ada duit, numpang juga sama adik kan nggak mungkin. Adik pas itu duit pun sedang masuk sawah, gagal panen pula waktu itu. Nah, itulah maka nggak jadi saya pulang kemari. Ditunggu-tunggu, nggak ada berita, tunggu-tunggu, nggak ada berita. Ya, sekian lama, baru adik ini Sapar ngasih tahu. Barulah di situ tersentak kami semua, pulang. Udah sama saat ini udah sampai kemari. Nah itu aja. Pas video call gimana perasaannya Pak? Ya pas video call, ya macam mana lah, isak tangis lah. Nggak tahan lagi lihat. Sampai kemari udah meledak tangis. Berempat kami sini. Yang jumpa berempat, yang satu lagi belum jumpa. Ini berempat semua saudaranya Pak? Iya, ini berempat kami semua. Satu lagi yang nggak hadir. Satu lagi yang nggak hadir. Bapak yang paling tua? Bapak paling tua, nomor 2, nomor 3 di Banda Aceh. Nah, sekarang ini nomor 4. Deci yang terakhir. Ini setelah ini Pak ada rencana pulang ke Padang lagi atau gimana Pak? Dia buat sementara netap di sini dulu. Hilangkan kerinduan, kesedihan. Lama sini mungkin. Netap sini dulu ya, apa yang ada lah. Kok bisa apa yang bisa kerjakan dulu untuk menghilangkan suntuk gitu. Karena adik-adik udah jumpa semua, hati pun udah senang. Apa dimakan adik itu kami makan itu aja. Keluarga di Padang nelfon Pak? Keluarga di Padang menelpon. Mungkin keluarga di Padang, istri sudah lebaran, mungkin dia kemari. Dia nggak tahan juga tuh. Orang adik-adik sama kakaknya, itu lagi. Jadi si Deci pun sama kakak juga lama. Itu kakaknya. Jadi kalau cerita masalah keluarga, udah kayak gini lah. Air mata mengalir terus. Belum ada
32 tahun baru ini jumpa.